ada pada diri seorang wanita 6 sifat berikut ini, yakinkan dia wanita solehah. Itu 6 ya, 6. Kalau 1 baru meniti jalan kesolehan. 2 udah mulai mengenali kesolehan itu apa. 3 sudah ada pengamalan dari keinginan dia untuk jadi wanita solehah. 4 gimana? Wah, ujian datang tuh. Artinya siap bentuk kesolehan pasti ya melalui terpaan demi terpaan yang akal nggak bisa menerima. Makanya perempuan-perempuan solehah tuh langka adanya dikarenakan dia lemah di bawah wewenang suami dalam segala tingkah lakunya. Kalau dia mau bergerak, dia takut Allah Ta'ala. Nanti ada permasalahannya. 1 dari 6 sifat apa? Al-muhafadzah al-khamsi, peduli sama sembahyang 5 waktu. Kenapa sih mesti perempuan melulu? Nah, kenapa sih Ustaz? Maaf kok perempuan melulu di kitab agama ya? Berawal dari apa? Dia dipinang, diambil, dinikahkan oleh sang pria atas nama Allah Ta'ala. Sejak itu dia ada dalam pengawasan suaminya karena sudah menjadi tanggung jawab suami. Di sisi lain Nabi memberitahukan apa dan bagaimana pun seorang wanita dalam makna istri bergantung ridho sang suami. Bisa dimengerti? Ketika suaminya ridho, si istrinya pulang ke rahmatullah, dia surga sekehendak dirinya. Pilih dari pintu mana dia kehendaki. Tuh, kenapa wanita dia di bawah suami. Di sisi lain emang kehendak Allah Ta'ala. Tuh, adanya perempuan gara-gara tuh laki-laki. Dan adanya perempuan gara-gara laki-laki. Tuh, di sisi lain kemuliaan perempuan dia diambil sama suaminya dengan meminang dengan nama Allah Ta'ala. Suami diberi tanggung jawab, rawat kau punya istri, jangan semena-mena. Jadi 1, kalau lihat wanita itu solehah, dia perhatian kepada kewajiban dia dalam sholat 5 waktu. Jagoan itu perempuan jagoan. Wah, astagfirullahaladzim, wanita kok udah bisa. Artinya sembahyangnya di ilmu ya. Ini sembahyang pakai ilmu. 1, wanita solehah ada 6 sifat yang harus dimiliki pada dirinya. Pertama, peduli kepada kewajiban dia dalam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. 1 tuh. Tuh, nggak ada yang lebih indah dari maratun solehah, wanita yang solehah. 1 di antara kenikmatan dunia ketika seorang pria atau suami dapati imratun solehah. Ciri-cirinya ada 6 yang wajib ada pada dirinya. 1, dia peduli kepada sholat yang 5 waktu. Jagoan itu perempuan perempuan yang Allah pelihara, peduli kepada kewajiban dia dalam melaksanakan sholat sehari 5 waktu. Allahumma, air mukanya cakep-cakep, bukan mukanya cakep. Banyak perempuan cakep, ya kasihan perempuan, air muka ini enggak, dia baiknya kesian. Allahumma, ana lebih banyak melihat perempuan karena kesian, bukan nafsu kesian. Ya Rabb, sayang amat tuh orang mukanya muka baik tapi kesian. Tuh, nur kebaikannya tidak ada. Kenapa? Karena enggak sholat. Itu deh 1 ya. Yang kedua, Muhammad wa tawa'iyatu zawjiha, ada bentuk kerelaan hati ya dalam pelayanan terhadap suami. Jangan ngerti ya. Seorang suami pasti tahu persis, istri tahu ya bagaimana dia harus melaksanakan kewajiban. Nyediain capek, perempuan capek, nanti kesian, nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika, kan begitu ya. Rapiin kamar mandi, osrek-osrek, pasang spray, ganti bantal, capek. Dia kerjakan itu dengan ikhlas hatinya, memandang ini kewajiban dia. Dalam makna ya, ini adalah wujud kecintaan dan perhatian dia kepada suaminya. Bukan wajib ya. Agama nggak mewajibkan istri seperti itu. Tapi karena ini wujud kecintaan sang istri kepada suami, dia mau capek-capek. Lagi taunya pulang dari mana, gabruk aja, brok tidur. Uang receh belarakan. Oh, dia rela, dia ikhlas tuh.
dengan segala derita dan sifat letihnya, dia ikhlas tuh berbuat dalam rumah tangganya. Belum lagi kalau punya anak 1, 2, oh ya Allah itu perempuan. Yang ketiga, Umarlatu Rabbiha. Sifat ketiga seorang wanita solehah dalam hal hubungan rumah tangga, dia lebih cenderung memandang keridhaan Allah Ta'ala yang jadi tujuan, keridhaan Allah Ta'ala untuk dirinya dalam kehidupan. Tidak lagi memandang A, nggak memandang B. Dalam perlakuan suami sudah nggak bisa diukur ini layak jadi suamiku. Tapi ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Karena janji Allah Ta'ala, janji Rasul, dia akan dapat di surga sekehendak yang dia inginkan, bergantung bagaimana perbuatan dia terhadap suaminya. Dia sabarin, berharap ridho Allah Ta'ala, bukan berharap suami. Tuh wanita solehah hampir begitu. Allahumma, ana babayang, ana punya ibu. 3 sifat yang telah dimiliki. Udah ngerti ya? Wa hifdzul lisaniha min al-ghibah wan namimah. Si istri bisa jaga mulutnya. Tuh, lihat dari cerita-ceritain orang yang nggak benar. Kalaupun benar nggak boleh diceritain. Benar nih tetangga kita begitu. Nih perempuan ngomong sama sebelahnya, dia kan begitu dia. Najis perempuan begitu. Jangan. Tuh, wanita solehah nggak pernah berbuat sesuatu yang membawa berita benarnya salah, apalagi salahnya. Perempuan yang wanita solehah tuh terhindar dari hal-hal yang cerita yang nggak bagus tentang orang lain, yang ketika orang lain itu dengar, orang lain itu sakit hati kepada bahasa dia. Wanita solehah tidak pernah berbuat hal semacam itu. Makanya anak, kalau adik istri anak, Maria atau anak-anak bicara orang, jangan samain orang itu sama kita. Tuh bahasa. Jangan. Kita kan belajar agama. Itu bagian abak guru. Nggak pantas. Jangan. Biarin deh orang ngomong apa nih terserah. Jangan dijawab. Nggak pantas. Jangan. Abang nggak demen begitu. Sulalah biarin. Ya sabar. Allah telah angkat kau punya diri dalam makna derajat. Sabar. Allah telah angkat kau punya rezeki. Sabar. Kau yakini sesuatu menguntungkan dirimu. Buat apa kalau keberuntungan kita dapatkan lalu kita berbalas jahat dengan perempuan? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar baik sama saudara, biar baik sama tetangga, biar baik sama kenalan. Jangan cemburu, nggak bagus. Buat apa belajar agama? Tuh kagak nilai-nilai kebaikan dalam lisan Anda. Jangan, nggak boleh begitu. Tuh begitu suami mestinya ngadapin istri. Nah, sifat wanita solehah itu terbebaskan dari hal-hal membawa cerita dan yang dimana cerita tadi kalau didengar sama orang tadi dia sakit hati kepada kita punya istri. Wanita solehah Allah pelihara dari perbuatan hina seperti itu. Wan namimah, ngadu domba ya. Ngadu domba gimana sih ngadu domba? Ngadu domba gimana sih? Nggak ngerti ngadu domba. Misalnya dengar orang begini disimpan. Ntar dia nyampe lagi ke sono. Jadi orang badan-badan berantem. Itu namanya adu domba atau namimah. Wanita solehah Allah Ta'ala pelihara dari perbuatan hina semacam itu. Yang sekarang kan berkembang. Hancurnya negara kan adu domba. Ya adu domba. Nggak pakai mulut, pakai apa? Kayak apa? Pakai HP. Serem na'udzubillah. Udah ngerti itu ya? Wazuhud. Nah ini yang susah. Wazuhduha fi mata'id dunya. Yang kelima, dia enggak kemaruk sama harta, dia enggak kemaruk sama perhiasan, dia enggak tergiur dengan hal-hal yang dia pandang indah dan dia inginkan, lalu dia berubah sikap dengan mengongrong suami. Enggak ada. Tuh, dua fi mata'id dunya, dia enggak rakus sama urusan-urusan yang jadi kesenangan dia untuk dia miliki. Ya, meskipun dia mampu, tapi dia enggak. Cukup apa yang dia pakai, cukup apa yang diberikan dari suami, cukup ya asal ada. Tuh bisa seperti itu. Dan yang terakhir, apa itu? Wasabruha 'alal musibah. Sabar ketika musibah datang atas dirinya. Di mana musibah ini tidak hanya diri dia yang menderita sesuatu dan sebagainya. Kadang-kadang musibah yang lebih berat datang dari seorang suami. Gimana suami memperlakukan si istri, bagaimana